Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Berliana dari Reguler 218B ingin mempresentasikan tentang tingkat pemahaman pasien terhadap dagu sibu di Apotik Tiara Bunda. Bab pertama ada latar belakang, yaitu kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia, sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa, yang bertujuan dari pembangunan nasional khususnya, bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, derajat kesehatan yang tinggi, dan meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing bangsa yang semakin ketat. Adapun tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kefarmasian di apotik adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Permenkes nomor 73 tahun 2016. Pengaturan standar pelayanan farmasi di apotik bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka kesehatan pasien. Selanjutnya, obat. Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangi, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Mengetahui pengertian obat tersebut, maka kita harus selalu berhati-hati dalam penggunaan obat. Penggunaan obat yang aman dan rasional adalah terpenuhinya tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu pemberian, dan tepat informasi. Selanjutnya, Dagu Sibu merupakan program gerakan keluarga sadar obat atau GKSO yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar. Dagu Sibu terdiri dari dapatkan obat, gunakan obat, simpan obat, dan buang obat. PPIAI 2014. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat pemahaman pasien terhadap dagu sibu di Apotik Tiara Bunda, Bekasi Utara. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat pemahaman pasien terhadap dagu sibu obat berdasarkan umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dapat gunakan simpan buang obat atau dagu sibu terhadap mahasiswa. Bagi pasien, memberikan suatu gambaran dan informasi terkait dapatkan gunakan simpan obat dagu sibu sehingga pasien memahami tentang obat yang dapat digunakan. Bagi instansi, menambah kepustakaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam ilmu kefarmasian terkait pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu. Selanjutnya, bab 2. Pertama, kita tentang pengetahuan. Subbabnya ada tingkat pengetahuan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, dan kriteria tingkat pengetahuan. Selanjutnya, apotik. Subbabnya sarana dan prasarana di apotik, sumber daya manusia, pelayanan farmasi klinis, dan standar operasional prosedur di apotik atau SOP, pelayanan resep. Selanjutnya, dagu sibu, subbabnya mendapatkan obat, singkatan DA, menggunakan obat, singkatan GU, menyimpan obat, singkatan SI, membuang obat, singkatan BU. Selanjutnya ada obat, subbabnya penggolongan obat, macam-macam sediaan obat, obat rusak, dan kadaluarsa. Selanjutnya cara mengetahui obat yang rusak. Lalu pasien. Selanjutnya pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.
Penginderaan terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia, yakni menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan sendiri. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pertama, tingkat pengetahuan. Pengetahuan yang cukup di dalam domain kognitif mempunyai 5 tingkat, yaitu tahu atau know. Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini adalah tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk pengukuran bahwa orang tahu tentang apa dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan, dan sebagainya. Selanjutnya, memahami atau comprehension, artinya sebagai atau kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan di mana dapat menginterpretasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari. Selanjutnya, aplikasi atau application. Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi real yang sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Selanjutnya, analisis atau analysis. Diartikan suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Selanjutnya, sintesis yaitu dapat diartikan menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Pertama-tama ada pendidikan. Berarti, bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengenai kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan itu diperlukan untuk mendapatkan informasi, misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, pekerjaan. Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan dan kehidupan keluarganya. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak menggunakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang, dan banyak tantangan. Sedangkan pekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga. Selanjutnya ada umur. Umur individu yang terhitung mulai saat lahir sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Selanjutnya ada sosial budaya. Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. Selanjutnya ada kriteria pengetahuan. Menurut Ari Kunto 2006, pengetahuan dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu baik hasil presentasinya 76% sampai 100%, cukup hasil presentasinya 56% sampai 75%, kurang hasil presentasinya kurang dari 56%. Selanjutnya, apotik. Secara umum, apotik mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. Dengan kata lain, apotik merupakan perwujudan dan praktik kefarmasian yang berfungsi melayani kesehatan masyarakat sambil mengambil
keuntungan secara finansial dan transaksi kesehatan tersebut. Selanjutnya, di dalam apotik ada sarana dan prasarana di apotik. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016, sarana dan prasarana apotik dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh apotik yaitu apotik beralokasi pada daerah yang dengan mudah dikenal oleh masyarakat. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotik. Apotik harus dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya. Hal ini berguna untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan. Masyarakat diberikan akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk memperoleh informasi dan konseling. Lingkungan apotik harus dijaga kebersihannya. Apotek harus bebas dari hewan pengerat atau serangga. Apotik mempunyai suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari dingin. Ruangan tunggu yang nyaman, tempat mendisplay informasi bagi pasien termasuk penempatan brosur atau materi informasi. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menyimpan catatan medikasi pasien. Ruang racikan, tempat pencucian obat. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelayanan kefarmasian di apotik diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Permenkes nomor 73 tahun 2016. Selanjutnya ada pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik di apotik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Permenkes nomor 73 tahun 2016. Selanjutnya ada standar operasional prosedur di apotik atau SOP pelayanan resep. Menerima resep pasien, siapkan obat sesuai dengan resep. Dilihat nama pasien, umur, dan nama dokter. Perhatikan nama obat, dosis, bentuk sediaan, dan cara pemakaian. Kemudian siapkan obat dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan dokter. Jika obat racikan, maka patuhi SOP meracik. Teliti kembali resep sebelum diserahkan kepada pasien. Serahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang obat yang meliputi dosis, frekuensi pemakaian dalam sehari, waktu penggunaan obat, cara menggunakan obat, dan efek samping obat yang mungkin ditimbulkan setelah penggunaan obat dan jika perlu pengatasan pertama. Dagusibu. Dagusibu merupakan singkatan dari dapat, gunakan, simpan, buang, obat, PPIAI 2014. Dagusibu merupakan suatu program edukasi kesehatan yang dibuat oleh IAI dalam upaya mewujudkan gerakan keluarga sadar obat GKSO sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Perlu adanya pengawasan dan penyampaian informasi tentang obat untuk pasien atau masyarakat dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuat obat dengan baik. Jika penggunaannya salah, tidak tepat, tidak sesuai dengan takaran dan indikasi, maka obat dapat membahayakan kesehatan. Dagusibu yaitu singkatan dari da, dapatkan obat, gu, gunakan obat, si, simpan obat, bu, buang obat. Selanjutnya, mendapatkan obat atau da sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 51 tahun 2009, masyarakat mendapatkan informasi obat di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu seperti apotik,
instalasi rumah sakit, klinik, dan toko obat. Gunakan obat atau GU. Informasi merupakan obat bagi pasien dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu informasi umum cara penggunaan obat, yang kedua informasi khusus penggunaan obat. Untuk informasi khusus umum cara penggunaan obat, cara umum obat sesuai anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Waktu minum obat sesuai dengan waktu yang dianjurkan, atau minum obat yang tercantum dalam etiket harus dipatuhi. Minum obat sampai habis berarti obat harus diminum sampai habis. Selanjutnya, hentikan penggunaan obat apabila tidak memberikan manfaat atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Segera hubungi tenaga kesehatan terdekat. Sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah. Sebaiknya tidak melepas etiket dari wadah obat karena pada etiket tersebut tercantum cara penggunaan obat dan informasi lain yang penting. Bacalah cara penggunaan obat sebelum minum obat. Demikian juga periksalah tanggal kadaluarsa. Hindarkan penggunaan obat orang lain walaupun gejala penyakit sama. Tanyakan kepada apoteker di apotik atau petugas kesehatan di Poskesdes untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. Selanjutnya, informasi khusus cara penggunaan obat. Pertama, ada obat oral dan obat luar. Selanjutnya, menyimpan obat atau SI. Cara menyimpan obat secara umum, Depkes RI tahun 2008. Yang pertama, jauhkan dari anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli, simpan obat di tempat yang sejuk, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama. Karena suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak sediaan obat dan jangan simpan obat yang telah kadaluarsa. Selanjutnya ada gunakan obat atau BU. Menurut Depkes RI tahun 2008, cara membuang obat sebagai berikut. Yang pertama, hancurkan obat dan timbun di dalam tanah untuk obat-obatan padat seperti tablet, kapsul, dan supositoria. Encerkan sediaan dan campur dengan bahan yang tidak akan dimakan seperti tanah atau pasir. Biasanya pada sediaan cair seperti sirup, suspensi, dan emulsi. Terlebih dahulu lepaskan etiket obat dan tutup botol. Selanjutnya, untuk kemasan box atau dus dan tub, terlebih dahulu digunting baru dibuang. Selanjutnya, tentang obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Ada penggolongan obat, sediaan obat. Selanjutnya, mengetahui obat rusak. Selanjutnya, bab 3. Metode penelitiannya, penelitian deskripsi, jenis penelitiannya non-eksperimen, lokasinya dilakukan di apotik Tiara Bunda. Kerangka konsepnya, variabel penelitian, tingkat pemahaman pasien terhadap dagu sibu di apotik Tiara Bunda. Definisi rasionalnya, nomor 1, pada tingkat variabel, tingkat pemahaman, definisi operasionalnya, hasil tahu dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat, hasil ukur, baik presentasinya 76-100%, cukup presentasinya 56-75%, kurang presentasinya kurang dari 56%. Skalanya ordinal. Nomor 2, dapatkan sesuatu yang berkaitan dengan cara memperoleh obat yang benar. Skala ordinal. Variabel ketiga, gunakan sesuatu yang berkaitan dengan cara memakai obat dengan benar. Skala ordinal. Yang keempat, simpan. Sesuatu yang berkaitan dengan cara meletakkan obat yang aman. Skalanya ordinal. Buang. Sesuatu yang berkaitan dengan cara memusnahkan obat yang tepat. Skalanya ordinal. Pasien, orang yang bersedia menjadi responden dengan kriteria yang telah ditentukan di apotik Tiara Bunda. Skalanya ordinal. Populasi dan sampel. Populasinya, pasien yang berobat di
Apotik Tiara Bunda Wisma Asri Bekasi Utara. Untuk pengambilan sampelnya diambil dengan cara cluster random sampling. Instrumen penelitiannya, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan. Penelitian ini adalah data primer yang didata dalam bentuk kuesioner yang ditunjukkan kepada responden, yaitu pasien di Apotik Tiara Bunda. Untuk rencana analisis data, dalam penelitian ini analisis data dilakukan oleh peneliti adalah analisis univariat. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Terima kasih. Segini aja presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.